pandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami di ibadah tengah minggu pertama di tahun 2021. Puji nama Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan Tuhan membawa kita memasuki hari-hari yang kita lalui. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu bersatu hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Oleh karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan yang menolong kami memimpin melewati tahun yang lalu hingga membawa kami memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami mau dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Tuhan yang menolong kami, membawa kami terus bertumbuh, berbuah, berkarakter Kristus, hidup bercahaya bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah tahun yang kami jalani. Kami tahu kami belum pernah menjalani tahun ini, tapi kami percaya Allah kami ada di depan kami, memimpin langkah-langkah kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, biarkan
Kami dibekali dengan kebenaran firman-Mu yang kami rindu merenungkan bersama-sama pada kali ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan ini, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang terus mengerjakan segala kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati pemberitaan firman-Mu, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kali ini kita akan coba merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-43. Saya akan membacakan ayatnya buat kita semua. Matius pasal yang ke-13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, Matius 13 ini adalah kisah perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Nah, kitab ini ditulis oleh Matius, seorang pemungut cukai sebelum dia bertobat, Bapak Ibu, dan dia adalah seorang anak Alfeus, seorang Lewi. Matius menulis suratnya untuk orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, Bapak Ibu. Nah, di dalam teks kita, Matius 13 ini, Lembaga Alkitab Indonesia membaginya dengan judul-judul yang baik, agar kita mudah untuk memahami bagian ini Bapak Ibu. Bahwa kerajaan surga itu diumpamakan dalam perumpamaan melalui seorang penabur. Lalu kemudian perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalu di tengah-tengah ada perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Lalu dilanjutkan lagi penjelasan mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bapak Ibu, lalu diteruskan dengan perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, lalu perumpamaan tentang pukat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tentang Yesus ditolak di Nazaret Bapak Ibu, di pasal 13 ini Bapak Ibu. Semua perumpamaan itu disampaikan Tuhan Yesus dalam konteks kerajaan Allah Bapak Ibu ya. Dan kalau kita baca keseluruhan satu pasal di dalam Matius 13 ini, kita bisa melihat bahwa kerajaan surga itu bukan hanya digambarkan dengan satu perumpamaan saja Bapak Ibu. Contoh seorang penabur atau gandum dan ilalang. Bukan Bapak Ibu. Tapi kerajaan surga itu digambarkan melalui seluruh cerita. Digambarkan melalui seluruh cerita dalam Matius 13 ini. Dan ditutup dengan kisah terakhir dalam Matius 13 ayat 57 dan 58 yang menunjukkan kedegilan hati umat pada waktu itu ketika mendengar kebenaran yang Tuhan beritakan, Bapak Ibu. Mereka kecewa dan menolak Yesus yang memberi perumpamaan kepada mereka. Maka Matius menulis, Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ Bapak Ibu. Melalui ini, ada yang Tuhan mau teladankan bagi kita. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, Tuhan tetap mau kita hidup memancar seperti Kristus. Sekalipun mungkin ketika kita memberitakan kebenaran, ada orang yang mengejek, menolak kebenaran itu Bapak Ibu. Dan mungkin kebenaran yang kita berusaha untuk praktekkan dan kerjakan, Bapak Ibu, mungkin mereka mencibir dan sebagainya, tetaplah pancarkan terang Kristus dimanapun berada. Amin Bapak Ibu. Nah, saya coba ringkas menjelaskan Matius 13 ini dengan 3 garis besar dari kisah ini Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita melihat di teks kita pasal 13 ini, dari kitab Matius Bapak Ibu, yang pertama ada orang yang menabur benih gandum. Ini adalah menggambarkan Tuhan Yesus yang tanda kutip memproduksi orang Kristen dengan yang namanya pemberitaan Injil. Lalu yang kedua, Tuhan bekerja dalam diri orang itu melalui Roh Kudus yang melahirbarukan orang Kristen tersebut, memberi anugerah terang, pengertian tentang kebenaran, memberikan iman dan memberikan pertobatan bagi umat pilihannya, Bapak Ibu. Ini yang menggambarkan orang yang menabur benih gandum itu adalah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ada seorang penabur. Itu menggambarkan bahwa dia adalah Yesus sendiri, Bapak Ibu. Matius 13:37. Namun setelah kenaikan Yesus ke surga, kita tahu dan percaya ia tetap adalah Tuhan sekaligus Nabi, sehingga ia tetap memberitakan firman Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 dituliskan, Bapak Ibu, lalu melalui kita, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu. Dalam Lukas 10 ayat 16, oleh karena itu melalui ini menyebabkan kita mempunyai tugas sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harus memberitakan kebenaran Injil Kristus, Bapak Ibu. Jadi itu adalah dampak dari seorang penabur yang menggambarkan Yesus sendiri yang menabur benih itu, Bapak Ibu. Ternyata yang ketiga, Bapak Ibu, ada juga musuh, yaitu seorang penabur ilalang, yaitu kuasa kegelapan atau setan, Bapak Ibu, yang memproduksi orang-orang Kristen KTP, orang
Dengan berbagai macam cara yang dia sampaikan, Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang diproduksi oleh kekuasa kegelapan ini, Bapak Ibu, sehingga membuat orang-orang Kristen itu tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Dan setan memakai berbagai macam cara untuk memproduksi orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Mendorong orang untuk tidak percaya, untuk masuk dalam gereja, dibaptis, melayani Tuhan, namun masih hidup dalam kedagingan, hidup untuk diri sendiri, tidak bertumbuh dalam Tuhan, Bapak Ibu. Menganggap kekristenan hanya hal yang biasa, cuman agama, Bapak Ibu. Kalau tidak ke gereja nggak enak sebagai orang Kristen, tidak ada kehausan akan Tuhan, tidak ada gairah akan Tuhan, Bapak Ibu. Dan kuasa kegelapan seringkali mengeraskan hati orang-orang di gereja, membuat orang di gereja ini, Bapak Ibu, tidak serius memperhatikan firman Tuhan, tidak serius memperhatikan panggilan-panggilan apa yang Tuhan mau mereka kerjakan, Bapak Ibu. Sehingga mereka pikir bahwa hidup mereka adalah hanya untuk diri mereka sendiri, tidak untuk Tuhan, Bapak Ibu. Dan setan juga memberikan ajaran sesat dalam gereja, Bapak Ibu. Dalam arti adalah mereka itu, setan itu menyelewengkan Injil yang mereka dengarkan, menyelewengkan kebenaran, Bapak Ibu ya. Nah, karena setan juga memberitakan ajaran sesat, Bapak Ibu, ia adalah pengkhotbah yang paling rajin. Setan ini, Bapak Ibu. Dan jika kita tidak mau dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, kita nggak mau dipakai oleh Allah, Bapak Ibu, maka gereja akan semakin lama, semakin dipenuhi dengan ilalang, Bapak Ibu. Karena ini konteksnya dalam konteks kerajaan surga, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan yang bertumbuh, kali ini saya mau ajak kita melihat satu bagian ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, yang cukup penting untuk membawa kita melihat bahwa kita ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memiliki tugas dari Tuhan untuk memancarkan terang Tuhan di akhir zaman, Bapak Ibu, yang sedang terjadi di masa pandemi, di masa yang sukar ini, Bapak Ibu, untuk kita boleh renungkan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan teks kita, Bapak Ibu, saja kita fokus melihat bagian orang benar di dalam ayat 43. Matius 13:43, saya ulang pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dikatakan Bapak Ibu bahwa orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Nah, ditutup dengan suatu statement yang keras dan ditekankan oleh firman Tuhan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, Bapak Ibu. Ternyata Tuhan mau orang benar harus hidup bersinar bagi Tuhan, Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana caranya, Pak, untuk bisa bersinar bagi Tuhan? Nah, saya ajak kita rindu pelan-pelan melihat kata demi kata dari teks kita dari ayat 43 ini, Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk ke Matius 13 ini, Bapak Ibu, bicara sedikit tentang terang, Bapak Ibu. Kita tahu sebelum kita bersinar untuk Tuhan, Bapak Ibu ya, sebetulnya kita ini bukan terang dunia, Bapak Ibu. Tuhan Yesuslah yang merupakan terang dunia. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Bapak Ibu. Kita ini adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5:8 menuliskannya, Bapak Ibu. Dan dengan kata lain, kita ini memantulkan terang dari Tuhan. Kita ini reflektornya Tuhan, Bapak Ibu, yang hidup kita seharusnya merefleksikan Tuhan dalam setiap kesehari-harian dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nah, beberapa hal yang perlu kita mengerti tentang sifat terang, Bapak Ibu. Terang itu berbeda secara menyolok dengan gelap. Artinya Bapak Ibu bahwa anak-anak Tuhan itu harus berbeda dengan anak-anak dunia, Bapak Ibu. Berbeda memang tidak dalam segala hal, tapi berbeda dalam hal dosa, Bapak Ibu. Orang dunia suka melakukan dosa, anak-anak Tuhan harus tidak suka melakukan dosa, apalagi menikmati dosa. Tidak boleh, Bapak. Anak-anak Tuhan harus hidup berbeda dengan orang dunia dalam hal dosa, Bapak Ibu. Jadi, seperti orang dunia mungkin suka korupsi, anak-anak Tuhan tidak boleh korupsi, Bapak Ibu. Hidup percaya kepada Tuhan, percaya pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu. Lalu terang tidak boleh disembunyikan, Bapak Ibu. Artinya, kebaikan anak-anak Tuhan itu harus dinyatakan, Bapak Ibu, diteladankan kepada orang lain, Bapak Ibu. Lalu terang itu memberi petunjuk. Terang itu kadang-kadang kita ini anak-anak Tuhan harus memberikan nasihat, Bapak Ibu. Nah, lalu terang itu mempengaruhi gelap, bukan sebaliknya, Bapak Ibu. Dan anak-anak Tuhan hadir dimanapun dia berada, dia harus mempengaruhi lingkungan di situ. Bukan dunia yang mempengaruhi terang itu, Bapak Ibu. Nah, itu adalah sifat-sifat terang, Bapak Ibu. Nah, kalau coba kita lihat, Bapak Ibu, bagian orang benar di teks ini, Matius 13 ayat 43, Bapak Ibu, dikatakan pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Dikatakan pada waktu itu. Ini adalah kalimat keterangan waktu yang menandakan setelah waktu sesudah kejadian itu. Waktu apa? Teks sebelumnya memberitahu kita, Bapak Ibu, setelah masa penghukuman bagi ilalang, anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak mau hidup bagi Tuhan. Anak-anak Tuhan yang
yang mau hidup suka-suka, dia tidak mau serius dengan panggilan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mudah kecewa, mudah meninggalkan Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan, anak-anak Tuhan yang diproduksi oleh setan, Bapak Ibu, yang hanya mengikuti keinginan daging mereka, Bapak Ibu. Seorang Kristen KTP, Bapak Ibu. Ini adalah pada waktu itu menggambarkan hal seperti itu. Lalu kemudian, maka orang-orang benar, dikhususkan Bapak Ibu, maka orang-orang benar yaitu dikaios, Bapak Ibu. Ini jamak kumpulan orang-orang yang sudah dibenarkan artinya, Bapak Ibu. Lagi-lagi kita melihat, tidak mungkin kita bisa berdiri di hadapan Bapa tanpa Kristus, Bapak Ibu, yang sudah membenarkan kita. Bahkan kalau kita bicara mengenai ibadah kepada Allah, tidak akan pernah bisa ibadah kita kepada Allah tanpa Kristus, Bapak Ibu. Dan tidak mungkin kita membenarkan diri sendiri, Bapak Ibu. Saya ingat satu ayat di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin, Bapak Ibu. Menarik kata-kata di dalam Yesaya 64 ini, Bapak Ibu. Kata Ibrani yang menerjemahkan tentang kesalehan itu, Bapak Ibu, itu disebutkan di situ adalah sadakah, Bapak Ibu, sadakah. Lalu di dalam teks Aramik mengenal dengan kata sodakoh, Bapak Ibu, dan kita mengenal kata sedekah, Bapak Ibu. Kesalehan itu, Bapak Ibu, digambarkan di sini adalah menggunakan kata sedekah. Itu artinya bahwa di dalam kita bersedekah, memang dalam kita berbagi, memberi kepada sesama, memberi kepada Tuhan, Bapak Ibu, itu selalu ada unsur keadilan dan kebenaran di dalamnya, Bapak Ibu. Nah, atau lebih lagi bicara tentang ketulusan kita memberi kepada sesama atau kepada Tuhan, jika itu, Bapak Ibu, tanpa kebenaran Kristus, hal itu tidak akan membawa kita layak berdiri di hadapan Bapa. Justru kebaikan yang kita lakukan, ketulusan yang kita lakukan tanpa Kristus, Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan seperti kain kotor, Bapak Ibu. Tidak ada artinya kalau tanpa Kristus yang melayakkan kita untuk menghadap Bapa, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita ini perlu dibenarkan dahulu oleh Kristus untuk kita bisa bersinar bagi Tuhan. Dan itu sudah diberikan, anugerah itu sudah diberikan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita yang sudah dibenarkan, Bapak Ibu, kita dilayakkan oleh Kristus, kita dilayakkan oleh kuasa darahnya, oleh firman-Nya, oleh kuasa Roh Kudus yang melayakkan kita di dalam Kristus untuk bisa menghadap kepada Bapa, menjadi orang-orang yang dibenarkan, Bapak Ibu. Tanpa rasa bersalah kita menghadap Bapa, sehingga kita boleh memiliki kehidupan yang bisa bertindak adil, baik, jujur, dan kita tidak lagi bersalah di hadapan Bapa, Bapak Ibu. Maka bagian selanjutnya dikatakan orang benar itu, yang sudah dibenarkan itu, harus bercahaya. Kata bercahaya ini, Bapak Ibu, menggunakan kata eklampo, Bapak Ibu. Eklampo ini dari dua kata ek dan lampu, Bapak Ibu. Ek itu artinya dari dalam, dari dirinya sendiri sebagai hasil ketaatannya akan Tuhan, cahaya itu muncul, Bapak Ibu. Jadi sehingga orang itu boleh bersinar bagi Tuhan. Di dalam dirinya ada semangat, ada dorongan dari Tuhan untuk bersinar. Dilanjutkan kata lampu. Lampu ini adalah cahaya, Bapak Ibu. Bagian Tuhan, entah bagaimana kita bisa mendapat kata di Indonesia ini lampu, Bapak Ibu, yang artinya adalah cahaya yang memancar, Bapak Ibu. Nah, di dalam kita menyinari, memancar, Bapak Ibu. Itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa memancar, Bapak Ibu. Itu senantiasa Tuhan yang membuat kita memancarkan terangnya, Bapak Ibu. Oleh karena ketaatan kita akan Tuhan, Bapak Ibu, kita bercahaya. Dikatakan seperti matahari, Bapak Ibu, atau helios, Bapak Ibu, the rays of the sun, yang mengatakan cahaya matahari yang memancar keluar, memberi kehidupan, Bapak Ibu. Nah, demikianlah anak-anak Tuhan harus bercahaya, memancarkan terang Tuhan, Bapak Ibu. Dan Tuhan yang membuat dirinya memancarkan terangnya, Bapak Ibu. Dan dikatakan dalam kerajaan Bapa, mengatakan karena teks ini bicara tentang kerajaan Bapa, Bapak Ibu, di situ menuliskan kerajaan yang di dalamnya Bapa itu memerintah dan Bapa itu berdaulat yang mengatur segala sesuatu dalam kerajaannya. Dan anak-anak Tuhan memiliki kerajaan sendiri, dan anak-anak Tuhan harus memancarkan terang Tuhan, Bapak Ibu. Dikatakan yang terakhir, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, kata echo, Bapak Ibu, siapa mempunyai telinga yang dengar-dengaran akan kebenaran, sehingga di dalamnya mempunyai kebenaran, maka kata hendaklah ia mendengar. Aku dalam teks Yunani, Bapak Ibu, teksnya ini seakan bergerak maju, menjelaskan bahwa setelah kita mendengar firman kebenaran itu, lalu kemudian kita mempelajari teks itu. Setelah kita mempelajarinya, lalu kita mengerti dan kita mentaati teks itu, Bapak Ibu. Jadi
Artinya siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, Bapak Ibu. Jadi setelah dia mendengar kebenaran, dia merenungkan, dia mempelajari, lalu kemudian dia mengerti, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kebenaran. Sehingga orang itu akan memancarkan terang Tuhan, Bapak Ibu. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Lalu caranya seperti apa, Pak? Bapak Ibu dikasih Tuhan, tujuan hidup setiap orang percaya adalah bercahaya bagi Tuhan. Bersinar merefleksikan cahaya terang Kristus yang ada dalam hidup kita. Dengan kita memiliki hidup yang memuliakan Allah dan kita bisa menikmati Dia selama-lamanya. Di dalam setiap situasi dan kondisi yang boleh terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, tetaplah memancarkan terang Tuhan, Bapak Ibu. Karena tidak sedikit orang yang tahu kebenaran ini, namun sayangnya Bapak Ibu, sedikit di antara mereka yang memahami bagaimana memiliki hidup yang bercahaya di tengah dunia yang gelap dan yang berdosa ini, Bapak Ibu. Apalagi di tengah pandemi yang kita hadapi yang belum kunjung selesai, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, bagian firman Tuhan, poin yang pertama yang saya mau bagikan, Bapak Ibu. Di tengah pandemi ini, tetaplah percaya bagi Tuhan, yaitu poin pertama, dengan menjauhkan diri dari keinginan daging, Bapak Ibu. Kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan Yesus maupun para rasul mengajarkan bahwa natur manusia itu tidak netral. Natur kita ini sudah tercemar oleh dosa. Karena itu, Bapak Ibu, segala kejahatan itu selalu berasal dan bermula dari hati, Bapak Ibu. Hati yang jahat, Bapak Ibu, sehingga seluruh bagian dalam diri kita, baik mulut kita, pikiran kita, tubuh, perasaan, dan kehendak bebas kita, Bapak Ibu, sudah dikuasai oleh dosa. Sebab itu Paulus mengangkat satu aspek, Bapak Ibu, di dalam tentang dosa mulut, Bapak Ibu, yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18. Nanti Bapak Ibu baca di rumah, Bapak Ibu ya. Paulus mengutip ayat Alkitab dari Mazmur dan Yesaya yang mengatakan bahwa memperlihatkan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jika kita tidak melakukan apa-apa terhadap kecenderungan ini, Bapak Ibu, sama dengan kita membiarkan diri kita ditaklukkan oleh kecenderungan tersebut, Bapak Ibu, yaitu membuahkan keinginan-keinginan daging, Bapak Ibu, dengan dosa yang sudah merusak kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, ingat harus bersinar bagi Tuhan. Karena dalam konsep Alkitab, Bapak Ibu, persoalan dosa dan keinginan daging itu, Bapak Ibu, atau keinginan berdosa itu lebih ke arah internal. Natur yang berdosa, Bapak Ibu. Godaan dunia, tipu daya iblis, itu semua hanyalah daya tarik dari luar yang perlu diperhatikan dan ditekankan adalah apa yang dari dalam, Bapak Ibu. Perubahan harus dimulai dari dalam, Bapak Ibu. Ingat teks kita tadi, Bapak Ibu. Orang benar itu akan bercahaya, eklampo, dari kata dari dalam. Hasil dari ketaatan akan Tuhan, maka dia bercahaya. Jadi diperhatikan sesuatu yang dari dalam, Bapak Ibu. Sesuatu yang di dalam itu harus terubahkan dulu. Karena kalau di dalamnya berubah, yang di luarnya pasti akan berubah. Tidak akan pernah ada dan hal yang dari luar itu mengubahkan orang yang di dalam, Bapak Ibu. Sesuatu yang di dalam hati kita berubah. Tidak, Bapak Ibu. Segala sesuatu dimulai dari dalam. Memancar keluar, kemudian kita mempermuliakan nama Allah, Bapak Ibu. Nah, dalam hati ada hasrat, ada semangat, ada dorongan dari Tuhan untuk bersinar bagi Tuhan, Bapak Ibu. Maka di poin pertama ini, Bapak Ibu, kita diingatkan untuk menjauhi keinginan daging, dimulai harus dari dalam, Bapak Ibu. Terang itu, kebenaran itu, semangat itu, harus mengalahkan hawa nafsu kedagingan yang dari dalam. Pertama-tama dari dalam dulu, Bapak Ibu, harus ada perubahan. Supaya Tuhan itu memancarkan terang kemuliaannya di dalam sesuatu yang kita hadapi, Bapak Ibu. Nah, tentang keinginan daging, Bapak Ibu, Paulus dalam Galatia 5 ayat 19-21 menguraikan apa itu perbuatan daging, Bapak Ibu. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nanti bisa lihat, tapi dilanjutkan di ayat 21, mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dikatakan, Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang melakukan perbuatan daging, tidak mau berubah, Bapak Ibu. Nah, kalimat maksud Paulus di ayat 21 dengan kata barang siapa melakukan, ini dalam Yunani hoi prasontes, Bapak Ibu, menunjuk pada orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan daging itu, menikmatinya, dan dengan sadar mengabaikan kebenaran, Bapak Ibu, untuk lebih mementingkan keinginan daging semata daripada keinginan roh, Bapak Ibu. Sebab itu Paulus mengingatkan berhati-hati terhadap keinginan daging. Sesuatu harus berubah dari dalam. Hati kita harus berubah lebih dahulu. Orang yang belum menjadi milik Kristus, sungguh-sungguh akan melakukan perbuatan daging tersebut, Bapak Ibu. Dan dia menikmati, melakukan terus-menerus perbuatan itu, Bapak Ibu. Namun, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu,
Anak-anak Tuhan yang percaya mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, dia tidak akan melakukan hal itu, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan di poin pertama ini, Bapak Ibu, esensi pertama yang bisa kita lihat untuk menjauhi perbuatan daging adalah hati yang taat akan firman, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa memancarkan terang kemuliaan Allah. Maka kita perlu mengucap syukur, Bapak Ibu. Poin pertama ini mengingatkan kita, ayo, jauhi dan kuasai diri kita. Jauhi hawa nafsu dan kedagingan yang menyesatkan agar kita tetap bersinar di tengah dunia ini, Bapak Ibu. Di poin yang pertama, Bapak Ibu, dengan cepat. Poin yang kedua, miliki kebiasaan cara hidup yang baik. Untuk bersinar bagi Tuhan, poin yang kedua ini, Bapak Ibu, Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan memiliki kebiasaan hidup yang baik. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Dalam khotbah di bukit, Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Memiliki cara hidup yang baik, Bapak Ibu, ternyata tidak cukup bagi seorang anak Tuhan, orang percaya, hanya menjauh yang jahat. Tidak cukup, Bapak Ibu. Namun juga dibutuhkan tindakan yang aktif untuk memiliki cara hidup yang baik. Nah, sebagai seorang Kristen, Bapak Ibu, seharusnya seperti terang yang bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatan baik kita sehingga mereka memuliakan Bapa di surga. Nah, kalau kita lihat teks bahasa Inggrisnya bagus sekali, Bapak Ibu. Let your light so shine before men. Artinya, Bapak Ibu, biarkan terang itu. Terang ini bukan terang yang redup, Bapak Ibu ya. Ini bukan terang yang remang-remang, bukan. Tapi terang yang berkilat, terang yang berkilau, terang yang berkilau-kilauan. Singkatnya itu sangat terang, Bapak Ibu. Karena itu kalau kita adalah terang, maka hidup kita harus berbeda secara mencolok dengan dunia ini, Bapak Ibu. Nah, satu hal dicamkan di situ, Bapak Ibu, kalau kita hidup berbeda dengan dunia, kita akan seperti kota yang terletak di atas gunung, Bapak Ibu. Nanti di teks selanjutnya dikatakan seperti itu. Artinya, Bapak Ibu, kehidupan kita akan diperhatikan orang. Karena itu kita harus hidup dengan lebih berhati-hati. Nah, kata baik di situ, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang menjelaskan kata baik, Bapak Ibu. Yang pertama agathos, yang berarti sesuatu yang baik mutunya. Agathos ini sesuatu yang baik mutunya, dan kalos, Bapak Ibu. Kalos ini yang berarti sesuatu yang bukan hanya baik, tetapi indah, menarik hati, sehingga mempunyai daya tarik, Bapak Ibu. Nah, dalam teks kita, Matius 5:16, ini kata baik menggunakan kata kala, yang berarti yang berasal dari kata kalos, Bapak Ibu. Yang menyatakan sesuatu itu bukan hanya baik, tapi juga indah, menarik hati, dan mempunyai daya tarik. Itu yang anak-anak Tuhan harus usahakan bersama Roh Kudus melakukannya dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Untuk supaya kita bisa bercahaya bagi Tuhan, Bapak Ibu. Nah, supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Bukan memuliakan diri kita sebagai terang. Karena itulah tujuan akhir dari hidup kita, memancarkan terang Kristus. Cukup. Berikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan harus senantiasa memiliki cara hidup yang baik. Di poin yang kedua ini, Bapak Ibu, perbuatan baik kita bisa lihat dari orang yang memiliki cahaya Kristus, Bapak Ibu. Itu dipancarkan Tuhan dalam diri orang tersebut, dalam diri kita, Bapak Ibu dan saya, dalam ketaatan antara lain, Bapak Ibu. Sebagai contohnya saya menggambarkan, mengampuni orang yang bersalah. Ini bagian dari terang yang harus kita pancarkan, Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah mengatakan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu kita harus mengampuni orang yang bersalah, Bapak Ibu. Dan kita harus berdoa bahkan untuk orang yang menganiaya kita. Dikatakan Bapak Ibu, itu kita sedang memberitakan terang, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita terus mengampuni, Bapak Ibu. Kita memberi belas kasihan kepada sesama. Kita berusaha untuk mengkhususkan hidup bagi Tuhan. Agar Tuhan itu terang Tuhan terpancar, Bapak Ibu. Dan hal yang paling berat adalah anak-anak Tuhan dalam menghadapi pergumulan harus mengontrol keinginan, Bapak Ibu. Saya mau tekankan, kata hendaklah terangmu bercahaya. Poshemon lampu, Bapak Ibu. Hendaklah terangmu, imanmu, tubuhmu, perbuatanmu, dan kekudusanmu itu lampu, bercahaya, Bapak Ibu. Dipancarkan oleh Tuhan sehingga menerangi dunia ini, Bapak Ibu. Bagian kita, mari bangkit. Mari berikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Berikan diri kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu, siapkan bejana hidup kita. Biar terang Tuhan itu dipancarkan, Bapak Ibu. Melalui dua cara yang kita pelajari pada renungan kali ini, Bapak Ibu. Yang pertama, menjauhi yang jahat dan tidak hidup dalam hawa nafsu kedagingan yang terus-menerus, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, rela berjuang, memiliki cara hidup yang baik, Bapak Ibu, dan yang mempermuliakan nama Bapa di surga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, renungan firman Tuhan ini datang kepada kita. Di masa pandemi yang masih belum tahu, Bapak Ibu, mungkin setelah vaksin sudah berakhir atau belum, Bapak Ibu, kemungkinan juga
Kita harus mesti tetap waspada Bapak Ibu, tetap berdoa di dalam Tuhan bahwa anak-anak Tuhan punya kerajaannya sendiri Bapak Ibu. Percayalah bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan memelihara kita Bapak Ibu. Maka teruslah bertumbuh mengasihi Tuhan, berbuah dalam Tuhan Bapak Ibu. Berkarakter kritis untuk kemuliaan nama Allah Bapa di surga Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita renungkan 2 poin sederhana Bapak Ibu. Penuhi panggilan hidup kita untuk memancarkan terang Tuhan. Jadikan hidup kita reflektor. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau. Pakailah hidup saya untuk bisa memancarkan terang-Mu yang ajaib. Memancarkan kasih-Mu bagi dunia ini. Memancarkan kemuliaan-Mu. Pakai hidup saya Tuhan. Katakan kepada Tuhan Bapak Ibu. Renungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dan saya percaya Bapak Ibu. Roh Tuhan akan menyertai Bapak Ibu dan saya ketika kita memberi hati kita, memberi hidup kita untuk bisa dipimpin oleh Roh Bapak Ibu. Tuhan yang akan memampukan kita untuk memancar bagi Dia. Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu, demikian renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu, kami menyadari kami ini manusia yang terbatas Tuhan. Hidup kami perlu belas kasihan Allah. Dalam mengerjakan segala kebaikan, kami tidak akan pernah mampu dengan diri kami sendiri. Tapi biarkan kekuatan Allah melalui Roh Suci dalam diri kami, memampukan kami untuk bisa terus bercahaya bagi Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah kesulitan hidup yang kami mungkin sedang jalani dan hadapi, kami tetap hidup menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami diajarkan oleh firman-Mu Bapa. Kami harus menjauhi keinginan-keinginan daging Tuhan. Menguasai setiap keinginan-keinginan kami Bapa. Dan yang kedua kami diajarkan untuk kami boleh belajar bersama Roh Tuhan, memiliki cara hidup yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Bapa di surga, pakai kami semuanya jemaat-Mu tanpa terkecuali. Pakai kami hamba-hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran-Mu melalui ketaatan Tuhan yang terus bercahaya bagi kemuliaan Allah. Pakai kami semuanya, tolongi kami Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki berbagai macam pergumulan hidup yang kami harus jalani Tuhan. Baik pergumulan mungkin secara kesehatan, baik pergumulan tentang hubungan, pergumulan tentang usaha pekerjaan, tentang perekonomian. Bapak, di tengah-tengah kesulitan yang kami harus hadapi Tuhan, Tuhan panggil kami untuk tetap terus bercahaya bagi Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang membela, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang menolong Tuhan. Biarkan belas kasihan Tuhan atas umat-Mu Tuhan, tercurah bagi kami semuanya. Sehingga kami boleh terus memiliki kehidupan yang memancar di tengah-tengah pergumulan yang kami tetap hadapi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan tampil lebih dari pemenang. Karena kami tahu penolong kami hidup, penebus kami hidup. Allah yang sanggup Tuhan Yesus membukakan jalan keajaiban bagi kami. Memampukan kami untuk bersinar Bapak bagi kemuliaan nama-Mu. Sehingga dunia melihat kami, Bapak, dunia melihat Kristus dalam diri kami. Sehingga nama Tuhan akan senantiasa dipermuliakan. Kehendak-Mu terjadi dan terlaksana dengan sempurna bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh merenungkan firman pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang beritakan, kami semua yang mendengarkan Tuhan, sama-sama kami dipakai, diberkati, ditolong oleh Tuhan untuk kami bercahaya dan bersinar bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah kebenaran firman Tuhan, bawalah pulang setelah lakukanlah. Maka hiduplah bercahaya bagi Tuhan dan terimalah segala berkat dan kebaikan-kebaikan ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat percaya yang telah terima berkat Tuhan dengan iman, diurapi dan dipakai oleh Tuhan untuk bercahaya bagi kemuliaan Allah. Bersama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.